Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang algoritma analisis. Jadi di suatu pemrograman kita butuh namanya analisa pada suatu algoritma yang akan kita gunakan. Jadi kenapa kita butuh analisa pada di algoritma tersebut? Jadi di sini saya punya dua contoh algoritma, dua contoh metode yang digunakan untuk melakukan faktorial misalnya di sini. Sini ada faktorial. Kalau kita lihat di sini faktorial yang pertama menggunakan iteratif. Kalau kalian di sini lihat di sini menggunakan iteratif, jadi menggunakan for ya. Menggunakan for. Kemudian di sini nanti tinggal di produk plus satu plus dikali i plus satu gitu kan. Kemudian dicari outputnya seperti apa. Nah, yang kedua, nah ini bukan for. Kalau kalian lihat yang kedua ini adalah metode menggunakan rekursif. Rekursif itu apa? Jadi untuk rekursif sendiri adalah misalnya ada suatu fungsi. Nah, fungsi tersebut memanggil fungsi dirinya sendiri. Jadi di sini ada fungsi fact2, fact2, faktorial 2 maksudnya. Kemudian di dalam fungsi faktorial 2 ini memanggil fungsinya sendiri di sini. Jadi di fungsi rekursif ini dia memanggil fungsinya sendiri di dalam fungsi tersebut. Nah, kedua algoritma ini sama-sama bertujuan untuk mencari nilai faktorial suatu nilai, misalnya suatu inputan. Tapi dengan algoritma yang berbeda, nantinya proses atau waktu komputasinya juga nanti akan berbeda. Coba kita lihat ya. Jadi di sini saya punya dua program. Yang pertama program iteratif. Program iteratif apa untuk algoritma untuk apa namanya membuat mencari nilai suatu faktorial. Yang kedua menggunakan rekursif. Nah, coba kita lihat di sini kita mencari nilai faktorial 50. Kita jalankan. Nah, dengan nilainya ini ya 3041 sampai segini. Kemudian waktu komputasinya sebesar 2,49 ini. Coba kalau misalnya kita jalankan yang program rekursif sama-sama faktorial, nanti hasilnya juga hasil akhirnya sama, tapi nanti waktunya yang akan berbeda. Nah, kita lihat di sini hampir 2 kali lipat waktunya untuk program rekursif. Untuk hasilnya sama-sama outputnya, tapi waktu yang dihasilkan adalah bisa berbeda dengan metode yang berbeda. Jadi di suatu apa namanya algoritma di analisis suatu algoritma ini kita memperhitungkan atau melihat dua dua hal. Yang pertama adalah time complexity, time complexity, time complexity atau bisa disebut dengan kompleksitas waktu, dan satu laginya space complexity atau uh, ketersediaan atau resource yang akan digunakan. Jadi yang pertama komputasi, seberapa lama komputasinya, waktu komputasinya. Yang kedua adalah resource komputasi. Jadi seberapa besar resource yang kita gunakan saat melakukan komputasi tersebut. Nah, untuk yang kali ini saya akan membahas tentang yang time complexity. Jadi di suatu pemrograman nanti di apa namanya di algoritma analisis kita akan mengenal namanya Big O notation. Jadi untuk Big O notation ini terdapat beberapa apa namanya beberapa waktu. Misalnya di sini ada konstan. Konstan ini berarti dia tidak terpengaruh mau berapapun nilainya sama saja karena dia tidak terpengaruh karena bentuknya konstan. Jadi dia nanti seperti ini. Misalnya di sini time-nya, kemudian di sini n-nya. Nah, kalau konstan misalnya di sini nilainya 5 ya di sini. Ya dia tetap aja 5. Sampai walaupun n-nya terus nambah, dia akan nilainya tetap sama 5. Kemudian ada namanya algoritma. Untuk logaritma maksudnya. Untuk logaritma atau log. Nah, ini misalnya log basisnya basis 10 ya. Untuk log basis 10 misalnya log 10 kita tulis log 10 nilainya kan 1.
Terus kalau misalnya kita lihat log 100 nilainya 2. Kemudian 1000 nilainya 3. Kalau kita lihat di sini, berarti untuk logaritma sendiri, kalau misalnya di awal-awal, di sini kan langsung ya, misalnya pada saat dia nilainya 10, misalnya di sini masih 0, kemudian nilai 10, dia naik 1. Tapi kemudian untuk naik kedua, dia memiliki jarak di sini 90 kan. Jadi N90 baru dia naik ke 2. Nah, antara jarak yang 2 ke 3 ini dia 900. Jadi semakin lama untuk logaritma ini nanti kurvanya makin landai. Jadi berbeda dengan beberapa kurva lainnya, mungkin ada yang semakin cepat atau ada yang konstan, ada yang linear gitu. Kalau logaritma ini dia semakin lama kurvanya yang tadinya sedikit tajam atau gradiennya sedikit tajam, kemudian lama-lama akan konstan. Karena misalnya dilanjutkan lagi misalnya 10.000 itu 4. Jadi dari 3 ke 4 naiknya itu dari 3 ke 4 berarti yang dari sini ke sini dia membutuhkan waktu sebanyak n 9.000 karena dari 1.000 ke 10.000 gitu. Kemudian ada yang namanya linear. Nah, kalau linear ini dia membentuk garis lurus ya. Jadi kayak gini nih kalau linear. Jadi tergantung n sama dengan ya t-nya nantinya. Fn-nya ini sama dengan n-nya. Jadi dia ngikutin t-nya. Kemudian ada log linear. Nah, untuk log linear ini hampir sama mungkin dengan linear, hanya saja dikalikan dengan diberikan pengali, yaitu logaritma. Nah, kalau kita lihat tadi logaritma sendiri seperti yang tadi kita bahas, jadi kenaikannya tidak terlalu jauh, tapi karena di sini dikalikan dengan linear, nah ini nanti nilainya akan lebih besar dari linear. Kalau bayangkan saja misalnya logaritmanya, kalau misalnya 1 mungkin masih sama, tapi kalau misalnya hasil logaritmanya sama dengan 2, nanti berarti dia 2 kali dari linearnya. Atau kalau sudah sampai iteratif yang ke 1000 misalnya, atau n yang ke 1000, dia linearnya sudah 3, nanti berarti 3 kali dari nilai linear. Jadi nanti ini biasanya lebih tinggi berapa kali linearnya, hanya saja tapi karena pengalinya ini log, jadi tidak terlalu tinggi perubahannya. Kemudian yang berikutnya adalah kuadrat. Kuadrat ini tinggal kita punya nilai n, nanti kita dikuadratkan dikali n tersebut. Nah, ini biasanya terjadi pada nest loop. Jadi misalnya kita pengen buat for sebanyak 2 kali, nah ini dia melakukan kuadrat. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini linear kan, linear ini n. Nah, kalau misalnya linear ini biasanya pada beberapa fungsi iteratif, jadi berapa kali misalnya. Nah, kalau misalnya kuadratik, dia sudah iteratif, kemudian di dalamnya ada fungsi iteratif lagi, jadi for-nya sampai 2 kali gitu. Kemudian jadi gini ya, kalau misalnya yang linear ini biasanya for misalnya for i gitu kan. Nah, nanti sebanyak i-nya ini linearnya. Kalau misalnya kuadratik, dia setelah ada for, misalnya di sini for i, kemudian di dalamnya ada for lagi, for j gitu. Nah, makanya dia sampai dipangkatkan. Nah, kalau kubik bagaimana? Nah, kalau kubik itu biasanya untuk perkalian matriks. Nah, ini sama. Jadi di sini bisa jadi ada tambahan lagi for k misalnya di sini gitu. Jadi ada tambahan lagi untuk iteratifnya. Kemudian untuk fungsi eksponensial, nah ini eksponensial ini kalau kita tahu dia karena basisnya ini nanti dipangkatkan n. Kalau yang sebelumnya kan n-nya menjadi nilai ya. Kalau ini basisnya berapa, nanti dipangkatkan dengan n-nya berapa. Jadi n-nya itu menjadi sebuah perpangkatannya. Jadi fungsi linear ini sangat dibanding fungsi-fungsi lainnya dia sangat tinggi perubahan time kompleksitasnya. Jadi nanti penggunaan fungsi linear ini menggunakan kompleksitas waktu yang sangat kita coba satu-satu bahas. Jadi pertama untuk yang konstan, jadi tidak tergantung dengan parameter nilai. Contoh operasi append. Append ini kalau kalian tahu di Python itu adalah memasukkan nilai ya. Misalnya di sini ada mana konstan. Nah, ini konstan.
Jadi mau berapapun nilainya, misalnya di sini nilainya segini, kemudian mau nilainya berapapun, karena di sini dia bukan n, di sini hanya c eh, apa namanya konstanta gitu, dia akan sama ininya. Jadi nggak karena dia hanya memasukkan nilai saja gitu. Jadi nggak akan memiliki pengaruh kalau untuk konstan. Untuk grafiknya sendiri yang konstan, jadi grafik lurus seperti ini, ya, grafik lurus. Kemudian dia jadi tidak terpengaruh inputnya atau iteratifnya nanti. Nah, ini step ini bisa disebut step juga, atau misalnya macam-macam ya, bisa bentuknya cycle atau bentuknya time misalnya. Jadi di sini kompleksitasnya kan. Kemudian yang logaritm. Nah, kalau logaritm ini sebenarnya tidak mendekati konstan, tapi semakin lama itu gradien ya, atau kemiringan kurvanya itu semakin melandai, semakin rendah gitu nantinya. Jadi nggak semakin kan kalau kita lihat di sini tinggi ya, ini ya kemiringannya tajam. Nah, makin lama di sini nanti akan semakin landai gitu. Untuk kompleksitas waktu mengikuti fungsi logaritmik. Makin lama akan semakin landai sebenarnya di sini. Kemudian yang berikutnya linear. Nah, linear ini kompleksitas waktu berjalan secara linear. Contohnya operasi copy, insert, delete. Nah, ini maksudnya di sini copy, insert, delete atau shortlist ini jadi seberapa banyak yang dilakukan. Jadi tergantung jenis proses kopinya, misalnya sebanyak kopinya misalnya 10 kali, ya kompleksitas waktunya sebanyak 10 kali itu juga, 10 kali dibanding yang sekalinya itu. Misalnya di sini shortlist ya. Kalau kita shortlist di sini ada, misalnya di sini kita punya uh, pengen linear search, dia search apa namanya, nyari shortlist. Dia pengen tahu nilai dua-dua ini ada di list keberapa gitu. Nah, kalau misalnya dia nilainya di sini cuman ada apa? Uh, di sini ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ada 4, isinya ada 4 tapi sampai 3 untuk array-nya atau listnya. Nah, dia nanti nyari langsung iteratif ketiga. Nah, kalau misalnya kita masukin di sini, masukkan apa namanya? Isi-isinya. Nah, semakin lama tentunya dia akan semakin panjang list yang dicari. Jadi nanti kan dia satu, dia istilahnya dia ngelihat dulu satu, di sini ada apa enggak, di sini ada apa enggak. Karena di sini paling paling ujung dia, akhirnya dia dibanding yang tadi isinya listnya sedikit. Nah, kalau yang ini kan isi listnya banyak, nah dia akan lebih banyak mencari di sini. Nah, ini dia nanti mungkin di list yang ke-9 gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini linear, apa namanya, linear grafik dari linear. Jadi dia tergantung stepnya ini, nilai stepnya ini tergantung nilai inputnya. Jadi akan selalu sama gitu. Linear juga nanti ya tergantung ini juga ya pengalinya. Kemudian, nah ini log linear. Untuk log linear dia memiliki kompleksitas waktu yang lebih tinggi dibanding linear, tetapi lebih rendah dibanding kuadrat di sini. Contoh sort pada list. Nah, ini tergantung sortnya juga nanti seperti apa. Nah, kemudian kuadratik. Nah, ini kurva kompleksitas waktunya berbentuk kuadrat. Jadi berbentuk kuadrat itu karena adanya, kalau yang tadi for-nya cuma sekali gitu ya, dia nanti ada satu lagi for-nya. Nah, ini salah satunya adalah contohnya menggunakan jarak terdekat dalam suatu graf. Graf itu nanti kalian akan belajar, jadi di situ nanti biasanya ada simpul, ada edge, ada nodes gitu. Untuk mencari jarak terdekat dalam suatu graf atau penggunaan suatu nest loop. Nah, nest loop itu apa? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini ada tadi apa ya namanya ya? Namanya kuadrat. Kuadratik. Kuadratik. Nah, ini ya. Jadi di sini ada
for i in range misalnya 1 sampai 5, kemudian di sini for j in range dari 1 sampai 5. Nah, ini kita melakukan fungsi iteratif sebanyak 2 kali. Nah, karena kita melakukan sebanyak 2 kali, maka yang tadinya bentuknya linear, kalau misalnya kita fungsi biasa berbentuk linear, nah kalau yang fungsi kuadratik ini nanti berbentuk kuadrat, karena dia dikalikan lagi di sini. Contohnya ini Nest loop. Nah, jadi Nest loop ini misalnya di sini dari 1, 2, 3, 4, karena di sini sampai 5 ya, dari 1 sampai 5 ya. Kemudian di sini juga nanti 1, 2, 3, nanti di sini dikalikan. Nah, kalau misalnya kita sampai 10, itu berbeda juga ininya. Jadi di sininya sampai ini sampai 9 jadinya. Kalau misalnya kita buat sampai 10, nah, nanti ke di sininya sampai 10, yang ke bawahnya juga sampai 10. Nah, nanti di sininya kan dikalikan. Karena di sini I kali J ya. Nah, di sini nanti nyampai 100. Nah, ini untuk fungsi kuadrat. Sini ada ya, di sini nih, yang ini untuk fungsi kuadrat. Kemudian fungsi kubik. Nah, biasanya digunakan untuk perkalian matriks. Jadi kan kalau matriks kan kita mengalikannya 1, digantung matriksnya ya. Kalau matriks 1 kali 3, nanti yang ini dikali yang ini, yang apa? Yang n berapa dikalikan n ke berapa. Nah, kalau misalnya contoh di sini fungsi kubiknya ini, nah ini dia melakukan iteratif sebanyak 3 bagian gitu, maksudnya 3 pendalaman lah istilahnya ya. Di sini for i, kemudian di dalam for i-nya ini ada lagi for j, kemudian dalam for j-nya ada lagi for k. Nah, ini sebanyak sampai 1 sampai 11 semua. Jadi nanti sampai 10. Nah, kalau misalnya kita lihat di fungsi kubik ini, nah nanti dia setelah melakukan 0 nih 1 sampai 100, nah nanti dia melakukan lagi for-nya. Jadi nanti dia melakukan lagi, nah ini nanti berubah nilainya, tadinya 1 jadi 2. Sampai nilainya 10 sampai 100 di sini. Nah, jadi kalau untuk kubik ini karena dia melakukan 3 kali perkalian, nah di sini dia melakukan 3 kali iteratif. Iteratif yang 3 kali di sini maksudnya bukan terpisah ya, bukan iteratif terpisah, tapi iteratif yang di dalam iteratif tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial di sini kita memiliki dua parameter variabel yang disebut basis dan eksponen. Kurva kompleksitas waktunya, time complexity-nya pada eksponensial tertinggi dibanding fungsi lainnya, karena nanti dia akan dipangkatkan sesuai n tersebut, variabel n tersebut. Contoh penggunaannya adalah mencari bilangan Fibonacci. Nah, ini perbandingan antara setiap kompleksitas waktunya. Jadi di sini data inputnya entah itu berupa n atau berupa iteratif atau berupa macam-macam ya data inputnya. Kemudian di sini berupa waktunya. Jadi kompleksitas waktunya seberapa panjang, seberapa banyak dia menghabiskan waktu komputasi dari program tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini yang Fibonacci ya di sini ya. Nah, di sini saya punya 2 contoh. Di sini contoh yang pertama menggunakan rekursif, kemudian yang di sini menggunakan iteratif. Nah, kita nanti bisa bandingkan antara rekursif sama iteratif ini. Kita coba ya. Jadi kita bandingkan kompleksitas waktunya lebih panjang lebih tinggi yang mana antara rekursif dan iteratif. Ini saya melakukan sebanyak mencari bilangan Fibonacci dari 1 sampai 38. Jadi kalau yang lupa apa itu bilangan Fibonacci, di bilangan Fibonacci itu nggak bisa di sini. Bilangan Fibonacci itu ini ya, seperti ini ya. Di sini misalnya ada 1, kemudian di sini ada 1. Nah, ini bilangan Fibonacci pertama ini. Kemudian ini yang kedua. Nah, nanti di sini nyari penjumlahannya. Di sini 1 tambah 1, di sini 2. Kemudian di sini nanti ada 1, kemudian di sini nanti ada 1. Nah, nanti di sini cari jumlahannya. Di sini 3,
sini 3, sini 1, 1. Nah, di sini nanti 4 ya. 3 tambah 3 6, sini 4, sini 1, sini 1. Nah, 1 tambah 4 di sini 1 tambah 4 5, kemudian 4 tambah 10, kemudian 4 tambah 6 tambah 4 10, di sini 10, sini 10, sini 5, ini nanti 1. Nah, sampai tergantung kita variabel Fibonacci-nya berapa. Nah, ini kita coba aja. Jadi kita di sini menggunakan dua fungsi, yang satu fungsi rekursif, yang satu menggunakan fungsi iteratif. Nah, kita bisa bandingkan antara fungsi iteratif dengan fungsi rekursif. Time kompleksitasnya besaran yang mana, kemudian kita bisa bandingkan seberapa besar kompleksitas dari satu fungsi dan fungsi lainnya gitu terhadap fungsi lain. Nah, ini Fibonacci yang pertama, n pertama sampai n ke 31. Ini masih berlanjut ya, karena kita sampai 38, jadi nanti sampai 37 ininya. Nah, ini bisa perbandingan ya, perbandingan time ya, time kompleksitasnya. Jadi ini tetap ya di sini, paling nambah-nambahnya nggak terlalu panjang. Nah, yang ini, yang fungsi rekursif, time kompleksitasnya semakin lama semakin tinggi. Bahkan di sini 0, masih 0,008. Nah, di sini udah sampai 1 ya di sini. Nah, ini perbandingan persen ya. Perbandingan persen apa namanya? Jadi semakin panjang time apa namanya? N-nya, semakin tinggi nanti time kompleksitasnya. Jadi semakin tinggi perbandingan antara satu metode, satu algoritma untuk mencari bilangan Fibonacci dengan satu algoritma lainnya gitu. Nah, di sini sampai yang ke-37. Nah, kita lihat di sini berapa persen. Perbandingannya jauh sekali. Kalau yang di sini ya masih 83%, jadi yang pada saat 6 N sama dengan 13, nah di sini 83%. Masih ini ya. Kemudian di sini sudah jauh. Sudah 125, kemudian di sini sampai ribuan lah ya istilahnya ya. Seperti itu. Kemudian jadi di sini ini perbandingannya antara satu time complexity dengan kompleksitas yang lainnya. Kemudian di sini ada big O asymptotic notation. Jadi di dalam suatu fungsi atau dalam suatu time kompleksitas itu tergantung n-nya juga nanti yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua fungsi. Yang fungsi pertama fn, yang fungsi kedua cgn. Nah, untuk yang fungsi cgn ini di n misalnya di sini sebelum n0, n min berarti n min n nih ya, n min ya istilahnya. Nah, di n min ini dia memiliki time kompleksitas yang lebih kecil daripada yang fn, tapi setelah dia n0 dia memiliki time kompleksitas yang lebih tinggi daripada fn. Nah, ini kenapa perlu diperhatikan? Jadi misalnya kita memiliki saya memiliki apa? Saya memiliki suatu data misalnya. Yang paling gampang, saya memiliki suatu data sebanyak misalnya 10 giga. 10 giga. Jadi di sini ada data hard disk misalnya. Saya pengen mengirim ke teman saya yang ada di Bandung sebesar 10 giga. Dan 10 giga mungkin 5 giga, 5 giga. Nah, kalau misalnya saya memiliki kecepatan 10 giga deh, 10 giga. Kecepatan internet 1 MB, B besar ya, byte maksudnya di sini, Mbps per second. Maka saya membutuhkan waktu di sini berarti 10.000 ya. 10.000 detik. 10.000 detik. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk apa namanya dari Jakarta dari 10.000 detik ini kan berarti nanti kalau kita dibagi 3.600 misalnya, 3.600 ini kira-kira 3 jam ya. Jadi 3 jam kurang 3 jam kurang ya untuk mencapai ke Bandung ini perpindahan datanya 3 jam misalnya, 3 hour. Nah, ini kalau misalnya saya memiliki data 10 giga. Bagaimana kalau misalnya saya memiliki data 100 giga?
Berarti ini kan harusnya dikalikan kan? Dikalikan yang tadinya 10 dikalikan 10 berarti nanti. Kalau misalnya 100 gigabyte, jadi yang tadinya 3 jam, saya kalau misalnya mengirimkan data lewat internet, saya membutuhkan waktu 30 jam. Akhirnya dengan waktu seperti ini saya lebih baik mengirimkan hard disk ini lewat jalur darat. Yang ini lewat internet, apa namanya, lewat komunikasi data gitu. Yang ini lewat jalur darat, lewat tol. Misalnya kalau misalnya saya melewati jalur darat dari Serang nih ke Bandung, atau dari Cilegon ke Bandung, saya hanya membutuhkan waktu 5 jam misalnya. Beda dengan yang ini membutuhkan waktu 30 jam. Jadi kalau misal tergantung datanya di sini. Kalau misalnya kita membahas tentang time kompleksitas atau misalnya tentang apa kompleksitas waktu, kita juga membahas seberapa besar data, seberapa besar n, seberapa besar iteratif. Kalau misalnya dengan apa namanya di sini yang tadinya 10 giga ternyata ke Bandung lebih cepat menggunakan data, perpindahan data yang hanya 3 jam. Kalau misalnya saya menggunakan datanya menggunakan jalur darat sebanyak 5 jam, ternyata saya lebih baik menggunakan jalur lewat internet. Tapi kalau misalnya saya memiliki data yang sebesar 100 giga yang tadinya 10 kali lipat dari data sebelumnya, saya lebih baik melewati jalur darat. Jadi disinilah nanti fungsinya analisa pada suatu algoritma. Jadi nanti kita tergantung dari iteratifnya. Jadi beberapa fungsi yang tadinya iteratifnya mungkin apa namanya close sedikit, dia kompleksitas waktunya juga nggak terlalu tinggi. Proses komputasinya, waktu komputasinya juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya dia semakin banyak, semakin tinggi ininya, dia bisa kompleksitas waktunya semakin bertambah gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah ini salah satu apa contohnya. Jadi kalau misalnya ini n-nya segini, kalau kita log n, nah ini segini ya. Kalau misalnya kita menggunakan n, ini linear ya, linear segini nanti. Kalau misalnya kita n log n segini, nah kalau yang ini sampai ke eksponensial, eksponensial sangat tinggi sekali ya. Apa namanya kenaikannya? Gitu. Mungkin sekian saja pengenalan tentang algoritma analisis. Jadi di sini analisa suatu algoritma itu sangat penting agar program yang kita buat nantinya lebih efisien. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya kita membuat program-program biasa ya untuk misalnya kayak tugas atau program-program di awal-awal, mungkin kita tidak terlalu memikirkan tentang keefisienan program ini. Tapi kalau misalnya kita sudah membuat suatu program enterprise, misalnya program yang akan dijual atau aplikasi yang akan dijual, nah ini analisis algoritma analisis ini menjadi sangat penting karena kita misalnya produk kita ini tidak hanya kita saja yang menjual misalnya, tapi kita memiliki saingan-saingan lainnya. Mungkin saingan yang lainnya bisa jadi programnya lebih cepat dibanding kita. Nah ini yang algoritma analisis ini bisa menjadi sangat krusial gitu. Atau mungkin beberapa device apa namanya nggak kuat menggunakan program kita. Nah itu kan akan merugikan nantinya, merugikan kitanya sendiri seperti itu. Jadi dengan adanya algoritma analisis ini diharapkan kita dapat menyesuaikan atau dapat mencari jalan terbaik untuk program kita agar program kita ini dapat seefisien mungkin. Ya mungkin dari saya itu saja untuk ini pengenalan saja ya. Jadi kalau kalian untuk mendalami bisa diiniin apa bisa dicari nanti. Jadi kalau nanti kedepannya kalian pengen membuat suatu apa ya aplikasi atau mencari suatu metode, nah ini bisa dianalisa menggunakan algoritma analisis ini. Kalau untuk yang kompleksitas waktu kita bisa menggunakan Big O notation ini. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.